Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Siap. Di sini saya sebagai mediator dalam sengketa kali ini yang telah ditunjuk oleh Bapak dan Ibu. Saya akan memperkenalkan diri, nama saya Albert SHMH. Dan silakan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan kepada Bapak. Terima kasih Bapak Albert. Maka nama saya Anton. Jelasnya Simon Anton. Saya di sini sebagai penggugat. Baik, terima kasih Bapak Anton sebagai penggugat. Silakan dilanjutkan kepada Ibu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Desi. Di sini saya sebagai tergugat. Baik, terima kasih Ibu Desi yang sebagai tergugat. Nah, dalam mediasi kali ini, apakah Bapak dan Ibu telah mengetahui apa itu mediasi? Saya sedikit tahu. Ibu? Ibu belum tahu. Karena belum tahu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, yaitu saya di sini. Nah, untuk mediasi ini saya akan memfasilitasi tahapan-tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, saya memberikan penyelesaian sengketa, namun para pihak harus bergantian menyampaikannya. Yang kedua, saya mencari kesepahaman awal untuk kedua belah pihak. Yang ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Nah, kemudian di sini harus ada tata tertib yang diikuti oleh Bapak dan Ibu sekalian. Tata tertibnya, yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Ketiga, para pihak tidak saling menyerang, baik secara kata-kata maupun secara fisik. Yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tata tertib ini? Ya. Baik, karena Bapak dan Ibu setuju, maka kita akan mendengarkan keterangan dari salah satu pihak terlebih dahulu, baik itu dari penggugat maupun tergugat. Mau dari Bapak dulu? Ya. Silakan Bapak. Baik, jadi begini Bapak mediator. Jadi dulu itu kisahnya dulu itu saya kerja di sebuah perusahaan yang mana perusahaannya itu ayahanda daripada Ibu Desi. Dulu karena saya itu udah menjadi tangan kanan ayahnya dalam kerja, saya itu sebelum beliau wafat, beliau menghibahkan kepada saya sebuah tanah dengan luas 60 meter persegi yang itu ada di halaman rumah saya. Nah, kemudian saya itu akhir-akhir ini sering keluar kota karena saya kerja fokus di kota, pulang. Nah, pas saya pulang, saya lihat di halaman rumah saya itu ada sebuah speed tank. Yang mana speed tank tersebut di tanah yang sudah dihibahkan oleh bapaknya Ibu Desi. Kemudian saya tanya-tanya dan ternyata yang bikin speed tank tersebut adalah Ibu Desi. Padahal kan tanah tersebut sudah dihibahkan kepada saya. Saya di sini ingin menuntut keadilan bagaimana baiknya karena jelas saya merasa rugi. Pertama itu tanah saya, yang kedua efek dari speed tank tersebut terasa ke halaman rumah saya, itu bau-baunya lah. Jadi begitu mediator. Baik, itu merupakan penjelasan dari Bapak Anton selaku penggugat, yang mana Bapak Anton merasa rugi karena septic tank yang telah dibuat oleh Ibu Desi merupakan
berada di tanah Bapak Anton yang telah dihibahkan oleh ayahnya Ibu Desi dulu. Ya. Kemudian Bapak Anton juga merasa rugi karena ada bau-bau tidak sedap yang merajalela ke rumahnya. Gitu. Bagaimana Ibu Desi? Apakah ada tanggapan? Ya, Pak Anton, saya tidak mengetahui itu semua karena dulu saya bersama ayah saya sering bermain di sana dan saya tidak mengetahui kalau tanah itu sudah dihibahkan kepada Pak Anton. Sudah, Ibu? Baik, menurut Ibu Desi tidak mengetahui tanah tersebut telah dihibahkan kepada Bapak Anton. Ya, karena Ibu Desi ini pas kecil suka main dengan ayahnya di tanah tersebut, Pak. Apakah mau menanggapi, Bapak? Iya, dalam masalah ini mau tidak tahu atau tahu tetap ini tanah saya. Saya punya bukti otentiknya, sertifikat tanahnya ini udah dihibahkan kepada saya. Jadi saya itu sebenarnya udah menegur dia, itu tanah saya, tapi dia tidak menghiraukan. Makanya saya mengikuti jalan ini supaya ada jalan keluarnya harus gimana. Mungkin dia tidak tahu, padahal harusnya sebelum dia bikin sepiteng itu harus tanya-tanya dulu bagaimana tanah ini, apakah masih milik orang tuanya atau udah milik ahli warisnya atau milik orang lain. Padahal jelas saya udah punya sertifikat untuk tanah ini. Baik, itu menurut Bapak Anton itu memiliki akta otentiknya, yaitu sertifikat tanah. Juga sertifikat tersebut yang tanahnya itu ada septic tank yang telah dibuat oleh Ibu Desi. Nah, bagaimana Ibu Desi? Apakah ada tanggapan? Ya, kenapa dulu Bapak nggak terus terang sama saya, cuma menegur doang? Harusnya Bapak ya terus terang kalau ini ada buktinya, ada akta sertifikatnya. Waktu saya sedang dulu pembangunan. Baik, menurut Ibu Desi, kenapa Bapak itu hanya menegur saja dan tidak menunjukkan akta tersebut kepada Ibu Desi? Jadi Ibu Desi langsung saja mungkin dilanjutkan pembangunannya. Bagaimana Pak? Sebenarnya bukan pas pembangunan, tapi saya pulang dari kota, ini sepiteng udah jadi. Oh, gitu. Saya itu udah bicara ini itu tanah saya, gitu. Katakan makanya saya itu udah mempercekcokan sama Ibu Desi dan tidak ada jalan keluar. Saya datang ke sini ingin ada jalan keluarnya. Jadi sebenarnya pas saya pulang itu ini sepiteng udah ada. Kalau misalnya masih dalam proses pembangunan ya mungkin bisa saya langsung. Karena sepiteng ini udah paten. Baik, menurut Bapak Anton, setelah Bapak Anton ini pulang dari kota, septic tank ini telah jadi katanya. Tapi tadi menurut Ibu, Bapak Anton menegur pada saat pembangunannya. Nah, ini mana yang benar Ibu? Boleh saya tanyakan kepada Ibu, mana yang benar? Apakah sudah jadi ataupun sedang pembangunannya? Iya, memang mungkin itu sudah jadi ya. Menurut bukti ya emang sudah jadi waktu itu. Cuma ya saya tidak mengetahui ya itu benar sudah dihibahkan ke Pak Anton. Jadi sekarang saya ini aja mau Bapak Anton mau bagaimana gitu. Karena kan sepiteng saya sudah berjalan, sudah di situ. Cukup? Nah, jadi Ibu Desi telah membenarkan bahwa Bapak Anton itu mengetahui pembangunan septic tank telah jadi dan bukan saat pembangunan sedang berlangsung. Begitu, Ibu Desi?
Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu tentang hibah. Hibah tersebut telah ada dalam kompilasi hukum Islam pasal 210 sampai 214. Yang saya akan garis bawahi di sini adalah dalam pasal 213 dan juga pasal 210-nya. Nah, dalam pasal 210 hibah itu bisa diberikan kepada orang yang berumur minimal 21 tahun. Nah, kemudian dalam pasal 213 hibah yang akan diberikan ya, apabila sang penghibah itu memberikannya dalam keadaan sakit menuju kematiannya, maka harus ada persetujuan dari ahli warisnya. Nah, saya akan menanyakan terlebih dahulu. Mungkin saya akan bertanya kepada Bapak Anton, apakah pada saat pemberian hibah tersebut almarhum ayahanda dari Ibu Desi ini memberikannya sebelum meninggalnya, pada saat sakit, atau saat beliau sehat? Saat beliau sehat. Kebetulan waktu itu saya sama beliau itu sedang kunjungan kerja ke Yogyakarta. Saya ngobrol-ngobrol dan akhirnya dia itu menghibahkan tanah kepada saya. Jadi beliau saat lagi sehat. Nah, baik. Berarti di sini pemberian hibah tersebut pada saat sehat dan juga bukan karena sakit, ya kan? Sakit menuju kematian. Bagaimana? Apakah Ibu Desi mengetahui pemberian hibah tersebut? Tentunya tidak ya. Tadi tidak. Nah, maka dari itu hal ini tidak termasuk pada pasal yang tadi setelah saya sebutkan. Ya, maka hibah tersebut dianggap sah. Apalagi sudah ada sertifikatnya, begitu Bapak Ibu. Atas hal tersebut, apakah dari Bapak ataupun Ibu ada solusi yang ingin diajukan? Kalau saya sih maunya dikarenakan ini si Kiteng udah paten, tetap kalau untuk menjual tanah saya ke Bu Desi saya tidak mau. Daripada menjual, mending ditutup aja. Coba kalau disewa saja sama Ibu Desi sebulan 1 juta lah, cekap. Baik, Bapak Anton, dari Bapak Anton katanya apabila safety tank ini tanahnya, ya kan, tanahnya tidak ingin dijual katanya ya, katanya dari Bapak Anton tidak ingin dijual. Kalau bisa ditutup saja, ataupun kalau mau tetap berlangsung di sana, safety tanknya disewa per bulan dengan nominal 1 juta. Bagaimana tanggapan Ibu? Ya, karena saya juga tidak mau rugi ya, dan juga untuk kesepakatan tidak apa-apa, saya sewa aja 1 bulan 1 juta. Baik, Ibu Desi menyepakati bahwa dia sanggup untuk membayar sewa 1 bulan 1 juta untuk safety tank tersebut. Bapak sudah yakin dengan keputusan itu? Nah, baik, Ibu sudah yakin dengan keputusan itu? Yakin. Baik, karena di sini sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak tentang bagaimana kelanjutan dari safety tank ini yang akhirnya akan disewa oleh Ibu Desi dengan nominal 1 juta per bulannya. Karena telah mencapai kesepakatan, maka saya akan menuliskannya dalam akta perdamaian atau disebut dengan akta pandading ya, Bapak Ibu. Baik. Nah, saya sudah menuliskannya, kemudian akan diakhiri dengan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu, dan juga saya sebagai mediator sebagai bukti atas keberhasilan mediasi kali ini. Kemudian akan diserahkan kepada majelis hakim nantinya yang akan memutuskan dalam persidangan berikutnya. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang masih ingin disampaikan? Cukup? Baik, mungkin terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam mediasi kali ini dan juga ikut aktif dan juga mengikuti tata tertibnya dengan baik. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat ataupun ada kekeliruan yang murni dari saya sendiri. Terima kasih. Mungkin silakan untuk ditandatangani terlebih dahulu, Bapak.
Silakan Ibu. Sekian dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.